Selamat datang di The Debate. Di ruang diskursus ini, kita akan menguji dua sudut pandang berbeda tentang isu-isu mendasar dari materi yang kita bahas. Ya, tujuannya untuk melihat melampaui permukaan dan memahami kompleksitas yang sebenarnya. Betul, dan ini penting banget. Iya kan? Maksud saya, kalau kita mikirin soal krisis ekonomi, imajinasi kolektif kita itu biasanya langsung membayangkan sesuatu kayak gempa bumi gitu. Ah iya, bencana alam yang instan ya. Tepat. Skala Richter melonjak tiba-tiba, jalanan retak seketika. Dan semua orang bisa menunjuk pada satu hari, satu momen kehancuran yang sangat kasat mata. Betul sekali. Gempa bumi itu kan memberikan garis batas yang sangat jelas. Ada waktu sebelum dan ada waktu sesudah. Guncangannya menghentak, mengubah lanskap seketika, dan ya kita semua tahu persis apa yang menghantam kita. Nah, masa baliknya, waktu kita masuk ke dalam analisis materi hari ini, yang secara spesifik mengangkat peringatan keras mengenai ancaman tsunami ekonomi 2026 di Indonesia, instrumen pengukur gempa kita tampaknya menunjukkan anomali. Lanskap diagnostiknya ternyata nggak sejelas itu. Hmm. Materi kita ini menyoroti kejatuhan drastis jutaan kelas menengah ke jurang kemiskinan, tekanan inflasi global yang mencekik, dan ancaman krisis finansial berskala masif yang katanya sih tinggal menunggu waktu. Dan disitulah perairan diagnostik itu jadi sangat berlumpur ya. Karena itu, pertanyaan sentral perdebatan kita hari ini menjadi sangat krusial. Silakan. Apakah ancaman ekonomi yang membayangi Indonesia ini benar-benar sebuah guncangan akut, kayak sebuah bencana mendadak layaknya tsunami yang dipicu oleh bertemunya krisis global dan domestik? Ataukah, dan ini yang mau kita gali, yang kita hadapi sebenarnya adalah erosi struktural? Dan tak terhindarkan dari sistem ekonomi yang dari awal memang bersifat eksploitatif. Menarik. Nah, dalam diskusi ini saya akan berargumen bahwa kalau kita melihat data makroekonomi secara objektif, ini bukanlah sekedar masalah jangka panjang yang biasa. Kita sedang dihadapkan pada krisis akut dan darurat berskala anomali. Oke. Ini tuh ledakan tiba-tiba yang mengharuskan intervensi taktis dan ya manuver penyelamatan sesegera mungkin. Saya memandang realitas ini dari posisi yang sangat berbeda. Saya akan berargumen bahwa krisis ini sama sekali bukan anomali yang mendadak jatuh dari langit. Oh gitu. Iya, ini adalah konsekuensi logis dari upah yang terus ditahan stagnan dan sistem ekonomi yang sengaja digerakkan oleh utang. Istilah tsunami itu sendiri, bagi saya, adalah narasi yang sengaja dikonstruksi. Dikonstruksi untuk apa? Untuk memproduksi ketakutan. Yang pada akhirnya, ya mengaburkan fakta bahwa kegagalan ini adalah kegagalan struktural yang sudah direncanakan sejak lama. Oke, gini. Coba kita bedah anatomi ancamannya terlebih dahulu. Agar pendengar bisa melihat kenapa saya menyebut ini sebagai kondisi darurat akut. Perspektif saya berpijak pada fakta bahwa Indonesia saat ini sedang dihantam oleh istilah di materi kita, 6 dimensi kematian. Dan ini terjadi secara serempak. 6 dimensi sekaligus ya? Betul. Kita nggak sedang bicara soal satu variabel yang meleset. Kita bicara tentang lonjakan harga minyak global yang menyentuh angka $105 per barel. Dan sangat mungkin menembus $120. Bersamaan dengan itu, inflasi global menghantam rantai pasokan. Dolar AS menguat dengan brutal, memaksa rupiah menembus batas psikologis 17.100. Di saat yang sama, perdagangan internasional melambat, kepercayaan pasar anjlok, dan ini yang paling parah, harga pangan naik secara eksponensial. Saya nggak menyangkal angka-angka tersebut, Tap. Sebentar, biar saya selesaikan implikasi dari angka-angka ini dulu. Ini bukan fluktuasi normal. Defisit APBN kita mencapai minus 638 triliun rupiah. Total utang pemerintah menyentuh 10.470 triliun. Dan beban bunganya saja, ingat ya, hanya untuk membayar bunganya mencapai 600 triliun. Wow, angka yang besar sekali. Sangat besar, dan efek di lapangan, ada 45 juta masyarakat kita yang kini bergantung sepenuhnya pada pinjaman online atau pinjol hanya untuk makan. Mekanismenya jelas banget. Waktu harga kebutuhan pokok naik gila-gilaan karena inflasi dan pelemahan nilai tukar, sementara daya beli tetap, sistem ini langsung menuju gagal jantung seketika. Iya, saya paham. Mungkin meminjam konsep Bourdieu atau Marx dari materi kita, narasi tsunami ini sebenarnya sangat menyesatkan. Menyesatkan bagaimana? Datanya kan real. Datanya real, tapi analoginya yang keliru. Kenapa? Karena analogi tsunami mengasumsikan bencana itu datang dari luar, secara tiba-tiba, tanpa bisa diprediksi.
Padahal, apa yang terjadi sebenarnya adalah sebuah erosi perlahan. Hmm, Kelas menengah kita itu nggak tiba-tiba jatuh miskin. Mereka sedang kehilangan modal ekonomi secara sistematis dari tahun ke tahun. tapi data kejatuhannya terjadi dalam waktu yang sangat singkat belakangan ini kan? Karena itu adalah titik akumulasinya. Coba kita perhatikan mekanismenya. Biaya kebutuhan paling mendasar, pangan, pendidikan, kesehatan itu terus-menerus dikomodifikasi. Harganya dibiarkan naik dan ya dikendalikan oleh pasar. Di saat yang sama, nilai kerja atau upah kelas menengah ini sengaja ditekan agar tetap stagnan. Sengaja ditekan. Iya, demi apa? Demi memaksimalkan keuntungan bagi segelintir elit di atas. Membingkai kondisi ini sebagai tsunami ekonomi, itu cuma berfungsi untuk menciptakan kepanikan kolektif ala masyarakat risiko atau risk society. Waktu masyarakat panik melihat dalam tanda kutip bencana alam ekonomi ini, mereka jadi lupa pada fakta objektifnya, Yaitu? bahwa sistem kita memang didesain dengan ketimpangan sebagai fitur utamanya. Ini bukan sekedar bug atau error sesaat dalam sistem loh. Kelas menengah kita nggak sedang dihantam ombak besar dari lautan. Mereka sedang ditenggelamkan perlahan-lahan di bak mandi mereka sendiri. Oke, saya paham arah argumen Anda, dan mengkritik sistem secara historis memang selalu relevan. Tetapi ada satu variabel krusial yang Anda lewatkan di sini, yakni keunikan ancaman di tahun 2026 ini. Keunikan seperti apa? Anda menyebut ketimpangan ini sebagai fitur sistemik, tetapi data menunjukkan bahwa kita sedang terhimpit oleh dua api yang membakar secara bersamaan, dan intensitasnya ini tidak ada di dekade-dekade sebelumnya. Dua api yang Anda maksud ini apa saja? Pertama, guncangan eksternal ekstrim. Ada eskalasi konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang mengganggu Selat Hormuz. Nah, selat ini kan urat nadi pasokan energi dunia. Waktu ini terganggu, harga minyak meroket tanpa kendali. Iya, itu eksternal. Betul. Lalu yang kedua, api internal kita meledak di waktu yang bersamaan. Karena harga minyak dunia meroket, subsidi energi kita di dalam negeri diproyeksikan membengkak dari 204 triliun rupiah menjadi 408 triliun rupiah. Uang 408 triliun itu bukan sekedar angka di atas kertas loh. Tentu saja bukan. Itu uang real yang harus dibakar oleh negara hanya untuk menahan agar harga bensin di SPBU nggak naik. Konvergensi kausalitas inilah yang menciptakan turbulensi yang luar biasa mematikan. Kita nggak bisa sekedar menyalahkan desain kapitalisme ketika ada guncangan eksogen dari luar yang secara real menghancurkan neraca berjalan kita hari ini. Masuk akal sih. Tekanan eksternalnya memang nyata, konflik geopolitik, perang dagang, fluktuasi minyak, saya sepakat. Itu semua sedang terjadi. Namun pertanyaannya, kenapa kita begitu rentan terhadap guncangan eksternal tersebut? Silakan. Coba kita lihat ini dari perspektif teori dependensi dari Immanuel Wallerstein. Kenapa rumah kita begitu mudah terbakar oleh dua api itu? Ya, karena sejak awal rumah kita dibangun dari kayu bakar kering. Kerentanan ini adalah posisi permanen negara kita, sebagai negara berkembang di wilayah periferi atau pinggiran dari kapitalisme global. Tapi setiap negara berkembang memang punya tingkat kerentanan kan? Itu bukan hal baru. Betul, tapi kerentanan itu direproduksi bukan sekadar kebetulan nasib. Secara historis, kita diposisikan hanya sebagai pengekspor bahan mentah yang murah, sementara kita harus mengimpor barang jadi dan modal dengan harga mahal. Ketergantungan absolut kita pada dolar AS dan impor pangan adalah hasil dari desain ekonomi puluhan tahun. Ketika dolar menguat dan rupiah melemah, itu bukan sekadar ketidakberuntungan pasar. Itu adalah siklus berulang yang, ya, secara otomatis mentransfer kekayaan dari dompet rakyat kita ke negara-negara pusat ekonomi dunia. Jadi, guncangan tahun 2026 yang Anda anggap sangat unik ini sebenarnya hanyalah percikan api yang jatuh di atas tumpukan jerami, yang memang sengaja kita susun dan kita biarkan membesar selama puluhan tahun. Itu poin yang menarik. Saya sepakat bahwa ketergantungan impor kita adalah kelemahan struktural yang nyata. Bayangkan kita mengimpor gandum 100% dan kedelai 97%. Gila kan? Iya. Saat dolar tembus 17.100, pendengar mungkin berpikir, saya nggak jalan-jalan ke luar negeri, apa urusannya? Padahal gandum untuk mie instan dan kedelai untuk tempe yang kita makan tiap hari, itu dibeli pakai dolar. Transmisi harganya langsung mencekik leher. Tetapi yang membedakan situasi ini dari sekedar masalah jangka panjang adalah kecepatan kehancurannya. Kecepatan itu relatif terhadap daya tahannya. Justru itu, mari kita gunakan analogi kritis.
Saya mengerti kenapa Anda melihat ini sebagai penyakit kronis atau gaya hidup buruk yang membunuh pelan-pelan, tapi faktanya kita kehilangan 1,1 juta kelas menengah hanya dalam waktu 1 tahun. Tabungan masyarakat merosot tajam dari rata-rata 4,2 juta rupiah menjadi hanya 1,7 juta rupiah per orang. Iya, penurunannya memang drastis. Penurunan sedrastis dan secepat ini jauh lebih menyerupai serangan jantung mendadak yang butuh alat pacu jantung segera. Anda nggak bisa menyuruh orang yang sedang kena serangan jantung akut untuk memperbaiki gaya hidupnya hari itu juga. Penurunan tabungan yang sedemikian cepat akan menghancurkan agregat permintaan di masyarakat dalam hitungan bulan, bukan dekade. Saya minta maaf, tapi saya nggak bisa menerima analogi serangan jantung mendadak itu. Oh, kenapa? Biar saya jelaskan alasannya. Analogi serangan jantung itu keliru karena mengasumsikan pasiennya, dalam hal ini kelas menengah kita, sebelumnya dalam kondisi sehat bugar. Padahal realitas materialnya, pasien ini sudah menderita malnutrisi kronis selama bertahun-tahun. Malnutrisi seperti apa? Gaji mereka kan perlahan naik meskipun mungkin ya nggak secepat inflasi. Naik secara nominal, tapi turun secara real. Kehilangan 1,1 juta kelas menengah dan merosotnya tabungan itu bukanlah anomali yang mendadak terjadi semalam. Itu adalah titik puncak di mana dahan pohon akhirnya patah karena beban yang terus ditambah. Maksud Anda mereka bertahan pakai utang? Tepat sekali. Kelas menengah kita selama ini terlihat bertahan bukan karena penghasilan mereka benar-benar mencukupi, melainkan karena mereka meregangkan kapasitas utang mereka hingga batas toleransi paling maksimal. Begitu ada sedikit saja guncangan pada harga pangan, sedikit saja inflasi, tambahan ilusi stabilitas yang disokong oleh utang itu langsung runtuh. Ini adalah fenomena di mana pekerja nggak punya kepastian hidup. Mereka nggak diserang secara mendadak. Mereka hanya kehabisan napas setelah dipaksa berlari di atas treadmill yang kecepatannya terus-menerus dinaikkan, sementara oksigen di ruangannya perlahan-lahan dikurangi. Nah, kalau kita bicara soal kehabisan napas dan oksigen buatan, ini membawa realitas perdebatan kita langsung ke fenomena di jalanan, yaitu meledaknya pinjaman online atau pinjol. Anda bilang mereka meregangkan utang. Saya melihat angka 45 juta orang yang kini bergantung pada pinjol itu sebagai bukti paling nyata bahwa daya beli kita mengalami kegagalan fungsi akut. Ya, tapi pertanyaannya, kenapa pinjol itu bisa tumbuh sebesar itu? Karena ada kesenjangan biaya hidup yang nggak lagi masuk akal. Upah minimum provinsi atau UMP di Jakarta misalnya hanya berkisar 5,3 hingga 5,4 juta rupiah. Padahal standar kebutuhan hidup layak untuk sebuah keluarga di ibu kota kini sudah menembus angka 12 hingga 15 juta rupiah per bulan. Ketimpangan yang sangat jauh ya. Sangat, defisit bulanan yang menganga ini nggak bisa lagi ditutup hanya dengan imbauan rajin-rajin berhemat atau bawa bekal dari rumah. Ketika harga beras melonjak hingga 33% dan upah nyaris nggak bergerak, daya beli hancur seketika. Ledakan pinjol hari ini terjadi justru karena disrupsi akut pada harga barang pokok akibat kombinasi inflasi global dan pelemahan nilai tukar tadi. Ini yang memaksa masyarakat mengambil langkah bertahan hidup yang paling putus asa. Saya nggak mendebat data UMP dan biaya hidup yang Anda paparkan. Angkanya akurat. Tapi mekanisme di balik maraknya pinjol ini jauh lebih sinis daripada sekedar respon spontan terhadap inflasi. Sinis bagaimana? Coba kita geser fokusnya dari sekedar narasi daya beli yang hilang ke arah bagaimana sistem mengeksploitasi kelas pekerja. Konsep debt-driven capitalism. Pinjol itu bukan obat darurat, pinjol adalah penopang palsu yang sengaja dibiarkan tumbuh liar untuk menutupi cacat bawaan dari sistem ekonomi kita. Cacat bawaan seperti apa yang bisa sengaja ditutupi oleh pinjol? Kesenjangan struktural antara upah yang ditahan rendah dan harga barang yang dimanipulasi ke atas. Perusahaan ingin untung besar, jadi upah pekerja ditekan semurah mungkin. Tapi di sisi lain, sektor pendidikan, kesehatan, dan perumahan terus dikomodifikasi dan harganya dinaikkan setinggi langit. Lalu bagaimana kelas menengah bisa tetap mengkonsumsi barang-barang ini dengan gaji pas-pasan? Mereka difasilitasi dengan utang. Betul. Disitulah sistem memfasilitasi utang. Pinjol menjebak kelas menengah dalam ilusi mobilitas sosial. Pekerja kita tetap bisa konsumtif, mereka tetap bisa pergi ke kedai kopi atau menyicil motor, merasa seolah-olah mereka hidup nyaman di kelas menengah. Padahal kenyataannya mereka sedang membiayai gaya hidup itu dengan menggadaikan masa depan mereka sendiri dengan bunga tinggi. Fenomena ini melahirkan apa yang disebut new poor atau kelas menengah yang tersuspensi.
Mereka sebenarnya sudah miskin, tapi belum menyentuh tanah karena ditahan oleh jaring utang. Argumen itu menarik secara sosiologis, tapi saya nggak yakin alur penalaran tersebut sesuai dengan kausalitas waktu yang kita lihat di data hari ini. Jika pinjol memang instrumen struktural yang selalu ada, sekedar untuk membiayai ilusi kelas menengah, mengapa kita melihat eskalasi kredit macet yang begitu eksponensial tepat di bulan-bulan ini? Karena seperti yang saya bilang, daya tahan mereka akhirnya patah. Tapi ini bukan sekedar patah daya tahan individu. Angka kredit macet yang meroket dan tabungan kelas bawah yang tersisa hanya 1,7 juta mengindikasikan bahwa pinjol nggak lagi dipakai untuk membiayai gaya hidup konsumtif. Ya, beralih kebutuhan pokok. Tepat, uang pinjol hari ini dipakai untuk bertahan hidup harian, untuk beli beras, untuk beli token listrik. Ketika 53% pekerja berada di bawah UMP dan 85% masyarakat tiba-tiba melakukan pengereman konsumsi secara mendadak, kita sedang melihat roda ekonomi yang secara harfiah berhenti berputar. Ini kelumpuhan fungsional. Tapi itu tetap membuktikan bahwa sistem utangnya sudah jenuh. Benar, jenuh, tapi dampaknya seketika membunuh ekonomi agregat. Mekanismenya begini, ketika masyarakat nggak punya uang dan berhenti belanja, konsumsi retail anjlok 8-12%. Imbasnya, UMKM yang menyumbang mayoritas PDB kita nggak punya pemasukan dan terpaksa gulung tikar. Dan terjadilah PHK. Ya, UMKM yang tutup berarti memicu gelombang PHK massal yang bisa membawa tingkat pengangguran kita melampaui ambang batas kritis 9,5%. Jika kita menganggap ini hanya masalah struktural jangka panjang, kita akan kehilangan momentum untuk menyelamatkan nyawa ekonomi yang sedang pendarahan hebat hari ini. Kecepatan kelumpuhan yang Anda lihat saat ini adalah momen di mana gelembung kapitalisme berbasis utang itu akhirnya meletus. Ketika biaya hidup melampaui toleransi paling maksimal, pinjol beralih fungsi dari instrumen gaya hidup menjadi instrumen survival absolut. Di detik itulah kebohongan sistem ini terekspos telanjang bulat. Tapi, tolong jangan sampai kita salah mendiagnosis penyakitnya. Kalau Anda terus menganggap ini sebagai kelumpuhan fungsional mendadak akibat guncangan luar, maka solusi yang akan Anda tawarkan pasti hanyalah obat pereda nyeri, bukan penyembuhan menyeluruh. Justru karena pendarahannya mengancam nyawa hari ini, kita membutuhkan obat pereda nyeri sekaligus intervensi bedah taktis dari negara. Dalam situasi krisis darurat, negara nggak bisa hanya berfilsafat. Ia wajib mengambil langkah rasional dan segera. Langkah seperti apa? Coba kita lihat instrumen yang kita punya. Kita masih memiliki cadangan devisa sekitar 118 miliar dolar yang cukup untuk membiayai 6 bulan impor. Pemerintah harus berani mengintervensi pasar falas dengan masif untuk menjaga agar nilai tukar rupiah nggak meledak lebih jauh. Intervensi pasar seringkali hanya membakar cadangan devisa tanpa menyelesaikan akar lemahnya rupiah loh. Tapi itu meredam kepanikan pasar sementara waktu. Langkah kedua, harus ada pemotongan absolut pada APBN yang non-produktif. Anggaran perjalanan dinas, rapat di hotel, hingga proyek infrastruktur yang nggak mendesak harus di-stop, dialihkan sepenuhnya untuk subsidi pangan tepat sasaran ke level produsen. Oke, lalu? Ketiga, untuk mencegah kebangkrutan massal UMKM, negara harus merelaksasi kredit usaha rakyat atau KUR hingga bunganya turun ke angka 4 atau 5%. Di tingkat individu, masyarakat harus bertindak taktis, menahan pengeluaran yang nggak esensial dan memegang uang tunai. Dalam kondisi kelangkaan likuiditas seperti ini, cash is king. Ini semua adalah manajemen krisis yang sangat konkret. Fanya memandang daftar solusi taktis yang Anda tawarkan itu dengan sangat skeptis. Kalau kita melihat ini dari kacamata teori politik, meminjam konsep Antonio Gramsci, kebijakan-kebijakan semacam itu dalam sistem eksploitatif seringkali hanya berfungsi sebagai alat legitimasi. State capture. Maksudnya sekedar kosmetik. Tepat. Itu hanyalah upaya kosmetik dari negara untuk mempertahankan hegemoni agar sistem yang nggak adil ini nggak benar-benar dirombak. Memotong anggaran perjalanan dinas, atau melakukan intervensi falas, itu sekedar memberikan ilusi kepada publik bahwa negara sedang sibuk bekerja keras menyelamatkan rakyat. Anda menyebut penyelamatan UMKM dan subsidi pangan sebagai ilusi. Saya menyebutnya sebagai pengalihan isu yang nggak menyentuh akar masalahnya, yaitu eksploitasi upah pekerja dan distribusi kekayaan yang timpan. Dan mari kita bicara soal imbauan agar individu berhemat atau menyimpan uang tunai. Imbauan semacam itu adalah bentuk manipulasi yang luar biasa kejam,
karena itu memprivatisasi resiko. Tunggu. Apa maksud Anda dengan memprivatisasi resiko? Negara dan struktur elitlah yang selama ini mendesain kondisi inflasi ini. Mereka yang menahan upah tetap rendah dan mereka yang membiarkan pasar mendikte biaya hidup. Tapi giliran krisisnya pecah, siapa yang disalahkan? Individu. Individu yang dituntut punya tanggung jawab moral untuk berhemat, disuruh cari pekerjaan sampingan, disuruh pintar-pintar menabung. Tanpa ada perombakan struktural pada cara kita mendistribusikan nilai ekonomi, adaptasi individu itu pada akhirnya hanya akan melanggengkan sistem eksploitatif ini. Alih-alih memerdekakan kelas menengah, kita cuma sedang mengajari mereka bagaimana caranya untuk lebih pintar menahan penderitaan. Lalu soal relaksasi QR. Mengurangi suku bunga QR untuk UMKM. Logikanya sangat cacat. UMKM disuruh ambil utang baru dengan bunga murah untuk memproduksi barang. Pertanyaannya, siapa yang akan membeli barang itu kalau kelas menengahnya saja sedang di PHK dan nggak punya daya beli? Pada akhirnya, kredit murah itu hanya akan berubah menjadi kredit macet massal. Saya mengerti kekhawatiran Anda soal privatisasi risiko dan menyalahkan individu atas kegagalan sistemik memang nggak etis. Tetapi kita nggak beroperasi di dunia utopis. Kita berhadapan dengan realitas material di lapangan hari ini. Silakan. Bayangkan kita sedang berada di sebuah kapal besar, dan hari ini, detik ini, lambung kirinya bocor parah. Air laut sudah masuk dan mulai merendam ruang mesin. Tidakkah kita harus bergotong royong menambalnya dengan tindakan taktis sekarang, seperti intervensi falas dan relaksasi kredit, sebelum kita duduk santai di geladak untuk berdebat tentang betapa buruknya arsitektur maritim kapal ini secara keseluruhan? Analogi yang menarik. Menolak solusi taktis karena dianggap nggak menyentuh akar masalah itu adalah sebuah kemewahan intelektual. 45 juta orang yang hari ini diteror penagih pinjol nggak punya waktu untuk menunggu reformasi struktural dekade depan. Mereka butuh subsidi harga beras hari ini. Analogi kapal bocor itu sangat kuat. Tapi mari kita teruskan analoginya. Pernahkah Anda berpikir bahwa plat logam yang Anda gunakan untuk menambal lambung kapal itu diproduksi oleh pabrik yang sama yang menyebabkan kebocorannya dari awal? Gimana maksudnya? Menggunakan intervensi pasar bebas dan instrumen kredit utang untuk menyembuhkan krisis yang justru dilahirkan oleh kapitalisme berbasis utang adalah sebuah paradoks besar. APBN dipakai untuk subsidi dan intervensi, padahal dana APBN itu sebagian besar dibiayai oleh utang baru yang bunganya semakin mencekik leher negara. Kapal itu nggak sedang diselamatkan secara fundamental. Elit di kapal itu hanya sedang membeli sedikit waktu tambahan bagi diri mereka sendiri dengan menggadaikan sisa sekoci yang seharusnya untuk penumpang. Intervensi taktis itu memang memperpanjang napas, tapi kita harus jujur bahwa napas itu digunakan untuk memperpanjang penderitaan rakyat di dalam sangkar yang sama. Membiarkan kapal itu tenggelam murni hanya untuk membuktikan bahwa desain awalnya salah. Membiarkan ekonomi ambruk tanpa intervensi akan menciptakan efek domino atau multiplier efek negatif yang brutal. UMKM tutup, PHK meluas, konsumsi mati, dan kembali lagi ke PHK yang lebih besar. Ya, spiral ke bawah. Betul. Saat pengangguran menembus batas kritis di atas 9,5%, percakapan kita bukan lagi soal kelas menengah yang turun kelas. Percakapan kita akan berubah menjadi tentang kelaparan massal dan kerusuhan sosial di jalanan. Intervensi falas dan perluasan subsidi yang saya ajukan mungkin memang mahal secara fiskal, tapi itu adalah harga minimal yang harus dibayar untuk mencegah ekonomi jatuh ke dalam jurang anarki. Stabilitas sosial harus dijaga dulu agar reformasi struktural yang Anda impikan itu punya ruang untuk diwujudkan. Tentu saja, nggak ada yang menginginkan kerusuhan atau kelaparan massal. Itu absolut harus dicegah. Tapi kita harus sangat waspada terhadap bagaimana narasi ancaman anarki ini digunakan oleh pemegang kuasa. Seringkali, wacana yang sengaja membingkai situasi sebagai darurat nasional dimanfaatkan dengan lihai untuk membenarkan kebijakan yang justru menguntungkan kelompok atas. Contohnya? Kita sudah melihatnya berulang kali di berbagai krisis global. Menggunakan alasan darurat ekonomi untuk meloloskan bailout perbankan raksasa, melonggarkan aturan lingkungan hidup demi kelancaran investasi, atau merepresi upah buruh dengan dalih menyelamatkan industri dalam negeri. Kelas menengah dan bawah lagi-lagi dipaksa berkorban, disuruh mengencangkan ikat pinggang rapat-rapat, sementara akumulasi kekayaan kelompok elit nggak pernah benar-benar tersentuh.
Diskusi yang sangat padat dan mencerahkan. Untuk merangkum argumen saya dari perdebatan ini, data empiris dengan sangat jelas menunjukkan bahwa Indonesia tengah menghadapi konvergensi krisis multidimensi yang akut. Bertemunya lonjakan harga komoditas global, penguatan dolar yang ekstrem, dan pembengkakan defisit bukanlah sekedar masalah pelan-pelan. Ya, sebuah badai besar. Ini adalah konvergensi yang menciptakan tsunami ekonomi nyata yang menuntut kesiapsiagaan darurat tertinggi. Pemerintah wajib melakukan intervensi taktis secara fiskal dan moneter, dan masyarakat harus merespon secara rasional, mengamankan likuiditas, semata-mata demi mencegah kerusakan sistemik yang nggak bisa diperbaiki. Dan untuk menyimpulkan posisi saya, krisis yang sedang mengancam kita hari ini pada esensinya adalah sebuah cermin besar. Cermin yang memantulkan ketidakseimbangan struktural yang sudah dipelihara selama berpuluh-puluh tahun. Membingkainya sekedar sebagai bencana badai 2026 hanya akan membuat kita luput dari akar permasalahannya. Akar masalah itu adalah komodifikasi kebutuhan dasar yang membabi buta, serta kontrak sosial yang mengeksploitasi kelas pekerja dan menyembunyikannya di balik ilusi utang konsumtif. Kalau kita terus fokus pada cara menahan ombak darurat, kita nggak akan pernah sadar bahwa desain kolam tempat kita berenang ini memang sengaja dibuat untuk menenggelamkan kita. Terlepas dari perbedaan tajam kita mengenai apakah ini sebuah serangan jantung mendadak atau malnutrisi jangka panjang yang berujung pada kelumpuhan, saya merasa ada satu titik konvergensi yang sangat jelas dari pembedahan materi ini. Kita berdua sampai pada kesepakatan bahwa satu kebenaran ini nggak lagi bisa dibantah. Ilusi keamanannya kan? Betul, ilusi keamanan kelas menengah di negara kita telah benar-benar hancur. Keyakinan lama bahwa selama Anda bekerja keras, berpendidikan baik, dan patuh pada sistem, maka negara dan ekonomi akan menjamin hidup Anda, kini terbukti sebagai janji kosong belaka. Anda benar. Kelas menengah akhirnya dihadapkan pada realitas telanjang bahwa posisi finansial mereka jauh lebih rapuh daripada yang pernah mereka bayangkan. Kerentanan yang selama ini disembunyikan di balik layar, kini terekspos tanpa ampun di panggung utama. Itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk melihat fenomena ini menggunakan kedua kacamata secara bersamaan. Kita dituntut untuk bertindak pragmatis merespons ini sebagai ancaman mendesak yang butuh solusi penyelamatan hari ini, tapi kita juga nggak boleh kehilangan nalar kritis untuk mempertanyakan ulang seluruh fondasi dari sistem ekonomi ini. Bagi Anda yang mendengarkan, kami sangat mengundang Anda untuk menggali lebih jauh data dan argumen di dalam materi sumber yang memicu perdebatan ini. Jangan berhenti hanya karena narasi ketakutan, tapi mulailah membongkar dan memahami mekanisme di balik roda ekonomi yang mengatur hidup kita. Ya, jika kita berdiri di atas sebuah fondasi bangunan yang selama ini kita yakini sangat kokoh, pertanyaannya kini bukan cuma seberapa besar gempa dari luar yang akan datang menghantam, pertanyaan utamanya adalah jangan-jangan fondasi itu sendiri yang pelan-pelan sedang ambles tertelan lumpur. Terima kasih telah bergabung dalam pertukaran gagasan ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.